merupakan mobil compact SUV, merupakan mobil yang berdesain kotak, merupakan mobil yang terkenal di kalangan pejabat sebagai mobil patwal, atau pejabatnya juga bisa pakai. Dan mobil ini juga menjadi best seller di Jepang. Ini adalah Nissan X-Trail generasi kedua, T31. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sedikit sejarah mengenai X-Trail. Mobil ini diciptakan untuk bisa melewati medan-medan off-road. Mobil ini mungkin pernah punya cita-cita jadi off-roader, namun hanya crossover biasa. Nissan X-Trail generasi pertama lahir di tahun 2001 di Indonesia dengan kode T30 dengan status CBU. Bentuknya agak bulat. Ini berbeda dengan SUV sekelasnya yang mengotak. Tergolong SUV modern pada saat itu. Saat itu lawan terberatnya adalah Honda HR-V. Ya, kami pernah membahas Honda HR-V lawan X-Trail ini di video used car review terdahulu. Karena X-Trail T30 ini laku hingga tahun 2002, Nissan Indonesia mencekadekan X-Trail dan ada dua trim, yaitu ST dan XT untuk versi yang termewahnya, dan masing-masing trim ada dua pilihan mesin, yaitu 2000cc dan 2500cc. Suksesnya penjualan X-Trail generasi pertamanya, akhirnya di tahun 2009 Nissan Indonesia memasukkan lagi X-Trail generasi kedua dengan kode T31, dan tidak seperti kebanyakan evolusi SUV lainnya yang generasi sebelumnya kotak menjadi membulat. X-Trail ini dari desain membulat menjadi mengotak, dan lagi-lagi karena bentuknya yang berbeda, generasi kedua ini booming lagi. Mesin yang dipakai tetap sama, dua pilihan, yang seperti di generasi pertama, 2000cc dan 2500cc. Untuk variannya tetap ada ST, XT, dan ada beberapa yang spesial, seperti varian Autek, dan yang paling eksklusifnya yaitu X-Trail Urban Selection. Walaupun generasi pertama dan keduanya berbeda, tapi di mata kami sangat mirip sebenarnya. Kemudian tahun 2014, generasi ketiga X-Trail muncul di Indonesia. Desainnya berubah total dari yang mengotak menjadi lebih streamline, modern, dan luas. Ya, mengikuti desain tren-tren SUV zaman sekarang. X-Trail T32 ini juga berbeda dengan X-Trail terdahulunya karena X-Trail generasi ketiga ini punya versi 7-seater akhirnya. Oke, sekarang yang kami bahas adalah X-Trail generasi keduanya. Karena ini adalah used car, maka kami serahkan ke spesialisnya, Mamang Ican. Silakan Mamang. X-Trail, ini suka dipakai patwal. Makanya karena kelihatannya apa? Kelihatannya itu gagah banget karena SUV banget, kotak-kotak. Yang sebelumnya T30 itu justru agak membulat. Tapi anehnya di X-Trail yang T31 generasi kedua ini malah menjadi agak kaku ya. Jadi makanya cocok banget jadi kendaraan patwal. Nih yang unik-unik dari sebuah X-Trail T31. Dia sebetulnya desainnya ngambilnya dari T30 juga. Cuman lebih diperkaku, lebih digedein lagi dikit. Nih, ciri-cirinya masih ada. Kayak lampu di sebelah sini, itu masih kayak ada tonjolan-tonjolannya gitu. Persis kayak T30 juga. Nah, di sini juga dia lampunya sudah proyektor, lampu jauhnya udah terpisah juga, masih pakai halogen. Dan kelihatannya tuh rumit sekali, gitu ya. Walaupun ini masih pakai halogen semua. Sampai lampu sen di bagian atas juga masih pakai halogen. Nah, sini udah ada V-shape design ala Nissan yang membuatnya gagah. Terus juga ada, ini sebetulnya kalau orang Indonesia tuh paling seneng tanduk-tandukan. Di sini ada dikit. Ada kayak tanduk-tandukan, tapi sayangnya X-Trail yang ini itu kalah pamor sama CR-V. CR-V karena keluar duluan. Jadi ya ini keren juga ya, tapi ternyata makanya tetap laku juga sih, cuman masih kalah pamor dengan CR-V-nya. Di bagian bawah, ini ada grill yang ke bawah kayak gini nih, sebelah sini. Terus juga ada foglem-fogleman nih, masih kaca. Di sini juga ada jet kecerutan, jet washer ya, jet washer. Kecerutannya malah nyumput. Terus ada kontur-kontur di bagian kap mesin seperti ini, yang ada lowoknya di bagian tengah justru, bukan di keatasin gitu ya, kayak model-model Arab Saudi. Yuk, sini yuk. Bagian samping. Di sampingnya ada lampu sen di bagian spion sebelah sini, udah cukup modern. Tapi ada dua, jadi boros. Sebelah sini juga ada, sebelah sini juga ada, kan aneh ya. Terus juga ada over fender yang tidak terlalu gede-gede amat. Sini, dia pakai velg baut 5 seperti ini. Ini pakai profil ban 225, 65, ring 17. Cukup oke pada saat itu, cukup besar juga. Depannya cakram dan belakangnya cakram. Ya.
Udah ABS, udah EBD, udah BA juga. Lengkap. Terus ini ada mudguardnya segala, ada kayak plastik-plastikan sebelah sini. Terus di bagian sini kaca-kacanya tuh gede-gede sekali. Dan yang namanya Nissan, saya paling suka itu ada pinggangnya. Ada pinggangnya, jadi cukup seksi. Gitu ya, sampai ke belakang juga ada. Tapi semakin belakang semakin menghilang. Tidak seperti Livina yang saya belakang tuh ada pinggangnya. Kacanya kecil di bagian sini yang ini ya, jadi kelihatan gede banget pilar D-nya. Padahal kan cuma sini, sayang banget ya, kenapa nggak digituin? Oh, kalau digedein itu makin kayak van jadinya. Kalau ini SUV banget. Di atasnya ada roof rail, nih besi, gitu. Apalagi tipe yang XT yang paling tingginya 2500 cc itu ada lampu sorot di bagian atas ya, fog lamp yang di bagian atas. Kalau ini adalah tipe yang 2000 cc-nya. Jadi ya cukup simple. Ada tambahan daging sebelah sini. Tangki bensinnya sebelah sini. Ya, tutupnya. Kita ke bagian belakang. Nah, yang saya suka dari bagian belakangnya T31 adalah kayak gini. Modern, SUV banget, kaku-kaku banget, tidak seperti T30. Ini lebih gagah, makanya dipakai oleh Patwal. Ya, agak arogan bentuknya. Di bawahnya, ini biasanya dipakai lampu strobo gitu. Di bagian bawahnya. Kayak pas banget sih, makanya ditaruh di situ. Terus di atasnya udah ada topi belakang seperti ini, spoiler. Ada third back lamp-nya. Ada wiper belakang, ada rear defogger. Ini tuh tipe 2000 cc lengkap banget. Dan seperti biasa, kalau biasanya Nissan itu malah di expose gitu ya, si handle belakang. Tapi kalau ini sudah pakai pencetan seperti itu. Nih di bawahnya juga gede-gede. Nggak ada sensor parkir, mana ya? Nggak ada ya? Udahlah. Nih, bagasi ini. Nih dambaan setiap orang karena bagasinya Nissan X-Trail T31 itu gede sekali dan juga anti air. Keras, pakai penutup keras seperti ini. Terus kalau kita misalkan lagi off-roadan gitu ya, tanah tuh langsung ke situin aja. Ini bisa langsung dicopot terus dibersihin pakai air tuh udah beres. Terus sini banyak sekali tempat penyimpanan. Ini kalau ditutup kayak gini ada lacinya nih. Tapi lucunya lacinya cuma sebelah kanan aja. Sebelah kiri nggak ada bolong seperti ini. Tapi di sini hebatnya, kalau dia nggak pakai tutup kayak gini, payung muat yang panjang. Maaf. Sekian aja deh. Nah, ini katanya dambaan setiap orang. Katanya nggak perlu ngolong-ngolong lagi ke bawah untuk ngambil ban cadangan. Dan bannya tuh di balik ini tinggal diangkat aja. Tinggal ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan baru kebuka. Kok malah lebih repot ya, enakan ngolong dah. Ini ban serepnya di X-Trail. Repot. Apalagi kalau banyak barang gitu kayak gitu kan. Kalau masih kurang, kabinnya, bagasi maksudnya. Ih, ini satu lagi bisa sih digituin, cuman keras. Ininya tarikannya udah. Ya lumayan lah, lumayan. Tapi bagasinya sendiri aja udah luas. Nah, row kedua kayak gimana? Semuanya hitam semua. Nah, di atas sih soft touch ini. Soft touch. Sininya keras, bawahnya ada silver, ada speaker di bawah, dan ada kulit-kulitan yang berpori-pori. Ya. Itu ada power window juga. Duduknya enak. Enak, empuk. Tapi ini masih fabric kayak gitu karena ini adalah tipe yang 2000 cc. Duduknya enak, dengkulnya segini, headroomnya gede sekali. Ya, nyandarnya juga enak dan ada setelannya. Sebetulnya ini cuman kayak macet deh. Sini ada setelannya supaya bisa lebih tegak. Tapi rebahnya itu segini posisinya, enak sekali. Sini juga ada yang namanya armrest. Ada tempat-tempat penyimpanan di sebelah sini. Tuh. Oke deh. Enak sekali. Nah, ini AC-nya ada di sini. Cuman kayak itu aja deh. Ventilasi yang bisa mendinginkan selangkangan kita. Di sebelah sini tuh nggak ada temperaturnya segala macam, nggak ada kipasnya. Ini mengandalkan kipas dari depan. Ada ini. Ada cup holder 2 di bagian bawah. Di trim pintu nggak bisa muat cup holder. Ya, cuma di sini doang. Ada kantong belakang. Oke deh.
Ini duduknya enak, kalau di tengah kayak gimana nih? Enak? Enggak ding, agak nonjol, jadi pantatnya terlalu ke atas. Lebih enak di kanan dan kiri ini buat darurat aja. Ada safety belt, 3 titik, untuk di bagian tengah juga 3 titik. Jadi kalau bawa-bawa seragam militer itu cocok sekali di sebelah sini. Oke, kita ke depan. Nah, terus satu. Nah, pintunya juga hampir sama, di atasnya ada soft touch, di bawahnya keras-keras semua. Ada kulit berpori-pori, ada speaker, ada power window yang auto up, auto down. Tuh, untuk bagian drivernya saja, yang lainnya masih biasa. Tidak ada retractable mirror, cuman sudah ada electric mirror. Nah, di bawah sini, ini tipe 2000 cc yang biasanya itu manual sekali adjustable-nya, tapi ini sudah elektrik. Wow, tapi nggak ada head adjuster juga, sayangnya. Oke, kita masuk. Nah, namanya X-Trail, duduknya saya lebih senang di X-Trail daripada si RPD kita. Itu adalah saingan yang paling dekat dengan X-Trail. Tapi duduknya di X-Trail tuh enak sekali. Agak-agak ngedelep ke bawah, dashboardnya agak tinggi. Yang biasanya SUV itu seharusnya driving position tinggi, tapi ini malah rendah. Yes. Sini ada tempat penyimpanan, buat tisu lah, apalah di sebelah sini. Dan soft touch. Wah, soft touch semua di sini. Habis ini soft touch juga. Nah, ini keras. Ini soft touch loh. Wih, keren sekali. Dan materialnya, ya, hampir 9 tahun umurnya. Lebih dari 10 tahun. Ini lihat. Nggak ada bunyi kriet-kriet sama sekali. Yang artinya material dashboardnya adalah bagus. Terus sini ada cup holder. Sebelah atas ini. Yang biasanya di depan AC ini malah di atas AC. Sebelah driver juga ada. Di klaster tengahnya ada apa aja? Di sini ada head unit, double din tapi belum monitor. Sini ada tempat nyimpen barang, ada kayak buat nyimpen barang lagi tertutup. Hazard, ada AC. AC-nya tuh masih puter-puteran tapi lengkap sekali dari semburan ke kaki sampai ke front defogger. Temperaturnya ada heaternya dan fan speednya sampai 4. Ini di bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka, ada power socket, belum ada USB-USB-an, masih pakai yang kayak begini-beginian gitu ya. Terus bawahnya sini, ini apa sih, ini buat apa sih? Pakai buat receh juga nggak bisa, ngambilnya kan susah. Oh, karena di luaran sana ini adalah all wheel drive. Cuman di Indonesia saja yang masuk yang front wheel drive. Ini ada tempat tombol-tombol yang tidak terpakai kayak gini. Ini pasti ada versi yang all wheel drive-nya, pasti ada nih. Cuman sayang di Indonesia nggak ada. Matic, CVT, handbrake sebelah sini, ada 2 cup holder. Sini juga ada tempat penyimpanan. Glove box-nya sebelah sini. Wih, cukup gede. Ini gede banget ini bukanya. Terus juga di bagian trim pintu ada tempat nyimpen bottle holder lagi. Oke, di atas. Di atas itu ada vanity mirror 2. Ada lampu yang dipencet saja, bukan digeser-geser, keren. Sekarang kita ke bagian sini, yang paling saya suka. Instrumen cluster. Mesinnya ini nih. Wheel steering, belum ada teleskopik. Oke. Instrumen clusternya ada apa aja? Ada speedometernya, ada tachometernya lengkap, ada fuel gauge, ada temperatur mesin. Ini nih, mana ya? Modenya ada apa aja? Itu ada range-nya, ada range dengan bahan bakar sekian. Terus juga ada setting, tuh fuel ekonominya juga ada. Berapa per 100 km ya, tapi ini ya. Terus juga ada average speed, ada driving distance, oke, odometer. Ini apa sih? Elapsed time. Ini waktu berkendara kayaknya ya. Ya, mungkin itu. Udah, ini cukup lengkap loh. Ada temperatur luar, ada digital clock di bagian atas. Ini cukup lengkap loh X-Trail. Kalau di sebelah kanan sini ini banyak tombol, mungkin yang 2500 lebih banyak. Cuman ini kan ada versi yang 2000. Cuman ada tombol jet kecerutan ya di sebelah sini. Di sini apa nih? Ini buat sikring-sikring nih. Buat sikring-sikring, dan ini senangnya sudah yang namanya keyless. Tapi masih tetap diputar dari sini. Lucu sekali. Jadi nggak pakai push start button gitu. Ini kayak motor. Walaupun tipe yang rendah gitu ya, tahun 2000 cc gitu. Cuman ini nggak main-main kalau Nissan. Ada peredamnya segala, dan ini adalah tipe yang 2000 cc. Posisi mesinnya tuh agak ke bawah, makanya dia SUV tapi punya center of gravity-nya lebih baik.
gitu di bawah. Dan ada dua mesin, kalau di X-Trail yang T31 ada 2000 cc dan ada 2500 cc. Yang 2500 cc-nya dia bawaan mesin yang dulu, cuman teknologinya sudah dibarukan lagi dan bahan-bahannya juga baru-baru gitu ya. Powernya juga hampir sama-sama aja sih, bisa dilihat di situlah spesifikasinya. Nah, yang 2000 itu berbeda kodenya. Yang dulu QR20DE, sekarang MR20DE. Nah, ini dia mengeluarkan tenaga sekitar 139,3 horsepower dan juga torsinya adalah 198 Nm yang disalurkan ke roda depan untuk di Indonesia. Dan transmisinya juga ada dua kalau yang manual. Kalau yang 2500 itu cuma satu, cuma CVT doang, sedangkan yang manual yang 2000 cc itu ada dua jenis, CVT dan manual 6 percepatan. Ini katanya sih lebih lemot daripada yang CRV-nya. CRV apa sih namanya? Kodok ya? CRV kura-kura. Nah, ini lebih lambat katanya. Makanya dicobain aja nanti pas di test drive, ya nggak? Ya nggak? Iya aja. Daripada orang-orang bohong gitu. Ini pantesan sih jadi mobil patwal, enak banget. Posisinya tuh enak, posisi nyetirnya walaupun ini dashboardnya tinggi, ini masih tergolong enak untuk visibilitasnya. Pilar A-nya tidak terlalu gede, kemana-mana juga gede-gede. Karena ini kacanya tuh gede-gede, kanan kiri sampai belakang, itu enak banget. Terus ditambah kalau visibilitas ke depan, ini kapas ini terlihat. Jadi makanya untuk ancang-ancang atau misalnya ini ngelihat kanan kirinya tuh enak. Ya, cocok jadi mobil patwal. Pantesan pada pakai ini semua. Dan tampang depannya tuh emang lebih gagah sih. Lebih erogan pada saat itu. Untuk handlingnya memang lebih enakan si RV, lebih tajam. Kalau ini masih terasa kayak ngambang gitu, nggak direct gitu. Walaupun ini masih lumayan lah untuk sekelas SUV, masih dapat juga feelingnya. Terus juga sebuah Nissan itu kadang-kadang kita perlu adaptasi dulu untuk nyetir. Tapi kalau ini tidak terlalu untuk kita lama untuk adaptasi dengan mobilnya. Kita langsung kenal, kanan kiri depan belakang tuh langsung kenal. Nah, mesinnya dia pakai kode yang baru kan, MR20DE, dan tenaganya itu tidak begitu berbeda jauh dengan yang QR20-nya. Cuma berbeda sekitar 3 horsepower-an. Ya katanya sih untuk ini nggak terlalu gede-gede juga supaya irit bensinnya. Cuman yang 2000 sama yang 2500 itu tidak terlalu jauh berbeda keiritannya. Aneh sekali. Ya karena mungkin bobotnya X-Trail itu lumayan berat, apalagi pakai mesin yang 2000 cc, jadi lebih bekerja keras gitu untuk performa mesinnya. Kita coba ya, kita tarikin ya. Kita pakai CVT ini, dan bagaimana rasanya? Aduh, bener lemot banget, lemot. Bener. Jadi kalau dari 0, misalnya di kecepatan yang lalu lintas biasa, itu cukupan aja tenaganya. Cuman kalau udah di rolling start gini, dibejek, itu kayak ngempos gitu loh. Tapi dibilang kenceng ya kenceng, cuman lama sekali naiknya. Nah, remnya dia udah komplit, depannya cakram, belakang cakram, udah ABS, EBD, BA, udah dual airbag juga. Respon remnya cukup baik. Tuh, yang namanya Nissan, saya paling suka karakter remnya. Semua mobil Nissan tuh enak-enak karakternya. Masuk X-Trail, dia responnya keren, enak, empuk remnya, dan tidak terlalu effort untuk ngerem mobilnya gitu loh. Padahal itu ngerem mendadak, itu masih cukup enak di Nissan X-Trail. Ini kalau di kota-kota juga cukup gesit untuk sebuah X-Trail yang agak lebar, 1,8 meter gitu kan, panjangnya 4,6 meter dan tingginya tuh 1,6 meter, tapi masih tergolong gesit. Wheelbase-nya dia 2,6 meter, jadi ya masih cukup gesit lah dalam kota. Dan kita tuh cukup nyantai gitu pakainya. Terus dia punya suspensi yang empuk. Ini yang paling saya suka dari sebuah X-Trail. Empuk. Itu si temen deketnya, si CR-V itu keras suspensinya. Tapi kalau X-Trail ini empuk sekali. Ya kodratnya SUV harusnya empuk kayak gini. Iya. Itu kan banyak juga tuh aspal-aspal keriting kalau di Jakarta kan. Ini sih santai-santai aja ngelewatinnya. Kalau CR-V itu mungkin udah gitu. Kalau X-Trail nggak kayak gitu, tabrak aja. Dan tidak begitu kerasa. Kedepan kabinnya cukup oke. Suara traffic noise masih sedikit masuk, suara mesinnya teredam dengan baik, suara road noise-nya juga oke. Saya bilang peredamannya cukup oke untuk di sebuah X-Trail. Jadi kalau dinilai 0 sampai 10 itu 7,5.
Ini skor ini ya. Dari kuping aja, kita nggak pakai decibel meter, tapi ini cukup nyaman dan kita masih bisa bisik-bisik kalau ngobrol sama dengan penumpangnya sebelah. Iya. Jadi X-Trail tuh enak dipakai. Ini umurnya 10 tahun, tapi masih enak dipakai. Kita masih juga pede untuk makainya. Orang-orang masih tetap agak-agak hormat karena biasanya dipakainya oleh patwal. Dan ini empuk dipakai dalam kota, walaupun dia bodinya tuh agak-agak sedikit gabak, tapi kita ngerasanya kalau nyetir tuh kayak mobil yang kecil aja gitu. Untuk bawa keluarga juga oke, dipakai keluar kota juga oke, duduknya enak, nggak pegel. Banyak keuntungannya dari sebuah X-Trail. Cuman memang spare partnya lumayan berlimpah, lumayan ya. Cuman harganya memang masih tinggi ya. Harga spare partnya lebih tinggi daripada yang sekelasnya, walaupun memang itu tidak terlalu jauh-jauh amat. 5% di atas dari yang sekelasnya kira-kira ya itu 5%. Terus juga perawatannya cukup standar, dan yang menarik adalah tipe yang 2000 cc ini udah punya range harga yang sangat-sangat worth it dengan modelnya gitu. Ini dia punya range harga sekitar 100 sampai 110 jutaan untuk di tahun sampai tahun 2013 itu paling 110-115 juta untuk yang tipe 2000 cc. Nah, untuk di daerah Jakarta dia punya pajak yang gini nih. Cukup menarik. Terus satu lagi yang menjadi perhatian adalah CVT-nya ya. Katanya CVT-nya agak cukup bermasalah katanya. Cuman menurut pengamatan saya untuk X-Trail sebetulnya CVT-nya cukup durable. Cuman rata-rata memang memakainya jorok. Yes. Itu dari perawatannya aja. Misalnya ganti oli secara rutin itu tetap baik kok. Ini aja, ini yang 10 tahun lebih CVT-nya masih tetap enak. Dan dia tuh CVT-nya tuh bukan CVT yang sabuk gitu, tapi pakai belt besi. Jadi sebetulnya seharusnya itu lebih kuat. Tapi ya tergantung dari perawatan lagi sih. Olinya ganti aja cepet gitu ya, secara rutin. Sesuai dengan buku panduan. Overall, mengenai Nissan X-Trail generasi kedua T31, mobil yang gagah. Ya mungkin apabila Fortuner tidak ada di Indonesia, X-Trail ini mungkin bisa masuk kategori mobil yang arogan. Ya mungkin anti tilang juga karena disangka mobil bekas dinas. Namun memang X-Trail ini juga nyaman dipakai. Suspensinya itu empuk dan material yang dipakai lumayan berkualitas. Khas Nissan. Semua ini adalah opini pribadi saya dan memang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Oh iya, cek juga website baru kami, motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.